Baik. Oke, untuk penerapan membarisan deret dalam matematika ekonomi itu salah satunya apa banyak sekali ya nanti kita apa namanya kita temui dalam permasalahan-permasalahan di matematika ekonomi. Nah, salah satunya adalah em, pengaplikasian dalam dunia eh, kerja ya, dunia usaha dan kerja salah satunya ada untuk masalah apa saham, kemudian bunga, kemudian macam-macam sih ya. Jadi yang terkait dengan itu ya. Terus juga ada yang namanya apa namanya peramalan ya, forecasting yang memang nanti biasa teman-teman temui di kehidupan nyata ya. Ntar nih nggak kebuka ininya. Sebentar ya, sebentar. Error, nggak buka. Sebentar. Oh, remote. Ini saya yang error. Sinyal sebentar, sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk yang barisan dan deret ini, kita coba tuliskan aja. Jadi secara umum ya, penerapannya dalam kehidupan dan nyata saat ini itu adalah yang pertama model perkembangan usaha ya. Nah, model perkembangan usaha biasanya apa? Biasanya nanti eh, kaitannya dengan eh, variabel-variabel ya, variabel tertentu khususnya yang terkait dengan produksi, biaya, pendapatan, penggunaan labor ya, tenaga kerja, labor. Kemudian apa ya? Kemudian penanaman modal ya. Biasanya kayak gini. Penanaman modal. Oke. Yang mana ini bertambah secara konsisten. Nah, konsisten ya. Dari satu periode ke periode berikutnya. Ke periode berikutnya. Nah, ini nanti kita ambil salah satu sampel. Selain model perkembangan usaha, ada juga yang namanya nanti model bunga majemuk. Nah, model bunga majemuk. Ya. Model bunga majemuk nih contohnya kalau teman-teman yang pernah biasa mencicil ya, cicilan motor, cicilan mobil, simpan pinjam. Eh, contohnya itu penerapan deret ukur dia dalam kasus simpan pinjam ya. Kita anggapnya secara umum aja ya, simpan pinjam dan investasi. Nah, itu banyak case-nya di sini. Jadi dengan kita mempelajari nanti model bunga menjemuk, kita dapat menghitung apa? Menghitung eh, kredit, pengembalian kredit maksudnya ya, kredit di masa datang, based on bunga ya. Terus kemudian eh, bisa juga mengukur present value atau nilai sekarang ya. Present value atau nilai sekarang. Nah, sekarang dari hasil investasi. Nah, kan teman-teman mungkin di sini ada yang pernah nyoba investasi di saham, investasi di reksadana dan lain sebagainya. Itu bisa kita apa namanya prediksi lah seperti itu ya. Kemudian ada juga model pertumbuhan penduduk. Model pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk itu apa penaksiran ya maksudnya penaksiran
jumlah penduduk dengan pakai apa ya? Pakai dengan deret ukur gitu ya. Nah, kenapa kita langsung ke penerapan? Jadi biar teman-teman juga langsung tahu implikasinya dalam belajar ini tuh apa. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman yang mau ngambil peminatan eh, ekonometrika, eh, kita bisa pakai skripsinya nanti bisa model-model seperti ini. Ya, pengembangan usaha, majemuk, kemudian pertumbuhan penduduk. Ya, ada tiga. Nah, selain itu, sorry, nge-lag ya. Nah, selain tiga ini, sebenarnya banyak ya, contohnya tuh banyak. Cuman ya apa, saya contohkan satu aja lah ya. Satu, dua, segini tiga aja ya. Jadi nggak banyak-banyak. Nah, contohnya gimana? Contoh penerapannya gimana? Untuk model perkembangan usaha deh, saya contohin. Ya. Nah, untuk contoh model perkembangan usaha sendiri, misal, eh, contohnya misalkan eh, suatu perusahaan, nah, suatu perusahaan eh, produksi, misalkan eh, 3.000 apa ya, 3.000 3.000 jamu lah, misalkan, atau 3.000 ya 3.000 jamu lah pada bulan pertama ya misalkan. Nah, terus eh, dengan pertambahan, misalnya dengan pertambahan tenaga kerja perusahaan, misalkan gitu ya, perusahaan mampu meningkatkan produksinya menjadi, misalkan menjadi 500 jamu tiap bulan misalkan, ya. Jika produksinya tetap, misalnya, kita bisa prediksi nih, eh, berapa bung berapa jamu yang dihasilkan eh, pada bulan ke-6 misalkan, dan berapa bungkus jamu yang dihasilkan sampai bulan tersebut. Nah, misalkan pertanyaannya seperti ini. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini berarti teman-teman harus kasih tanda dulu nih. Ini 3.000 jamu terus nambah produksinya 500 jamu tiap bulan. Berapa terus yang ditanya berapa jamu yang dihasilkan pada bulan ke-6. Kalau sudah diketahui yang ingin ditanyakan, kita tanyakan dulu, kita catat dulu adalah A artinya di sini adalah eh, jumlah awal, ya. Jumlah awal 3.000. B di sini, B di sini maksudnya adalah beda. Bedanya 500 jamu tiap bulan. Terus yang N di sini kita tulisnya 6 karena ditanya bulan ke-6, ya. Maka kita bisa pakai rumus. Kalau dulu di SMA pernah ingat ini, sebentar ya, sebentar. UN sama dengan A plus dalam kurung N min 1 kali B. Ini zaman-zaman SMA nih. Ya. Maka kita bisa cari kalau U5, kalau U5 itu sama dengan A-nya 3.000 tambah, sorry, N-nya, U-nya 6, sorry.
Ini 6 kurang satu kali B. B-nya tuh 500 bedanya. Maka U6 udah dapat nih, gampang teman-teman. 6 sama dengan 3.000 ditambah 5 dikali 500. Ya begitu ya. Maka 3.000 ditambah 2.500. Ya. Sama dengan hasilnya 5.500 bungkus ya. Nah, kita udah dapat nih. Jadi kalau produksi yang tetap, jamu yang dihasilkan pada bulan ke-6 adalah 5.500. Oke. Nah, kalau jumlah produksi total yang dihasilkan itu kita pakai SN, rumusnya gini. SN sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN. K, kalau S6, sebentar ya. S6 sama dengan 6 per 2, A-nya 3.000 ditambah U6 ya. U6 tuh berapa? U6 sama dengan 5.500 ya. Nah, maka 6 per 2 itu sama dengan 3. 3.000 tambah 5.500 sama dengan 8.500. Itu sama dengan, sebentar. 85 kali 3. 5 kali 1, 24, 25. 22. Ya, jadi total produksinya adalah 25.500. Nah, kita tulis jumlah produksi pada bulan ke-6 adalah 5.500 bungkus jamu dan jumlah seluruh jamu yang dihasilkan sampai bulan tersebut adalah 25.500. Ya, ini contohnya untuk model perkembangan usaha menggunakan barisan dan deret salah satunya. Baik, sampai sini ada pertanyaan yang ini dari teman-teman? Masih bisa ya, diikutin ya, gampang ya. Ini salah satu penerapan barisan dan deret. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Baik. Nah, ada lagi, tadi kan saya udah pernah kasih tahu untuk model perkembangan usaha sudah. Model bunga majemuk. Nah, ini yang masalah-masalah cicilan-cicilan ini. Nah, ini bisa masuk sini. Ya. Contoh bunga majemuk. Biasanya kalau leasing itu ngitungnya ya salah satunya pakai ini ya. Oke, jadi eh, saya kasih tahu teorinya dulu. Model bunga majemuk itu, teman-teman, eh, merupakan dia jumlah di masa datang ya. Masa mendatang dari jumlah sekarang yang disimulasikan dengan Fn sama dengan P dikali 1 plus N pangkat 1 plus I, sorry. 1 plus I pangkat N. N dulu ya. Um,
P merupakan jumlah sekarang, kemudian I tingkat bunga per tahun, kemudian N jumlah tahun, ya. Ini rumusnya ya. Fn sama dengan P kali satu tambah I pangkat N ya. Nah, kalau kita bicara eh, eh, present value, tadi kan saya bilang nilai sekarang ya. Present value dari jumlah uang, jumlah uang tertentu di masa mendatang. Itu kita bisa pakai rumus F sama dengan jumlah di masa datang, I itu tingkat bunga per tahun maksudnya. Kemudian N adalah jumlah tahun. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya adalah insert dulu ya. Jadi F sama dengan eh sebentar rumusnya P, pakai P. P sama dengan satu dibagi satu plus satu plus I pangkat N dikali F ya. Seperti ini teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan jumlah di masa mendatang dari jumlah sekarang itu pakai Fn, sedangkan untuk nilai sekarang itu pakai P ya, present value. Nilai sekarang ya. Oke. Nah, contohnya gimana? Contohnya adalah misalkan kita pakai contoh tabungan aja gampang ya. Nah, misalkan seorang kita jangan bilang pinjol ya, jangan pinjol. Kalau pinjol sekarang namanya pindar, pinjaman daring, bukan pinjol. Sebenarnya sama aja sih pinjaman online juga. Kan seorang nasabah pinjam uang ya, di di bank lah ya, masa pinjol ya. Sebanyak misalkan anggaplah pinjamnya 4 juta. 4 juta untuk apa? Untuk jangka waktu 2 tahun deh. Nah, dengan tingkat bunga misalkan tingkat bunganya 2% per tahun. Berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikan pada saat pelunasan. Begitu ya. Nah, kita pakai rumus yang mana nih? Pakai yang Fn atau pakai yang P? Ada saran nggak dari teman-teman nih? Pakai yang ini atau pakai yang ini? Kayak yang kedua aja, Pak. Yang mana? Yang kedua, yang ini. Iya, Pak. Pakai yang P. Pakai yang Fn ya. Karena kan kita nyari jumlah di masa mendatang. Nah, jadi kalau eh catat dulu ya, diketahuinya apa dulu nih? Kan P-nya udah tahu. P-nya itu dia pinjam 4 juta ya kan? Kemudian jumlah tenornya 2 tahun. Ya kan? Bunganya dia itu 2%. Ya.
2% tuh jadikan 0,02 ya. Nah, maka penyelesaiannya kita pakai F sama dengan P dalam kurung 1 plus I pangkat N ya. Tunggu dulu. Teman-teman di sini ada yang tinggal di Bogor nggak? Ada yang tinggal di Bogor? Saya tahu, sorry, nanya dulu nih di luar konteks. Mungkin ada yang di daerah-daerah Ciawi, ada nggak kira-kira di sini? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya. Si Zaki di Garut. Oh, Garut tuh jauh banget ya. Lumayan itu. Udah pernah ke kampus belum? Ke Labora? Kayaknya yang kelas ini belum ada, Pak. Oh, belum ada ya. Oh, ini Belum. semua kelasnya belum belum pernah ke kampus ya? Belum. Wah, Kelasnya atau yang lainnya sih kayaknya belum juga. belum Belum juga. ada belum ada pertemuan di kampus kayaknya. Oh, iya, iya, iya. Saya pikir udah pernah ketemu. Belum. Oh. Enggak, saya dulu punya mahasiswa tuh. Jadi ini sambil ngerjain nanti ya. Jadi saya kan ngajar tuh dari 2021 sampai sekarang ya. Jadi pas udah selesai ngajar tuh online semua karena online semua ya. Nah, saya ke Bogor gitu, daerah Bogor, Ciawi gitu. Tiba-tiba dia manggil saya bengong ya kan. Siapa? Saya nggak kenal gitu kan saya. Nah, habis itu saya tanya, siapa Mbak? Siapa Mas gitu. Enggak, saya ini murid Bapak yang ini. Ah, yang mana? Atas nama siapa? Oh, ini. Oh, ya, ya, ya. Jadi banyak ketemu. Kadang kalau lagi jalan-jalan nih, suka ketemu siapa gitu. Nggak kenal, saya diem ya. Tapi ditegor gitu. Saya Iya, Pak. ada aja. Berapa kali tuh? Berapa kali? Makanya saya pikir udah pada ke kampus. Belum. Nggak, soalnya saya mau ke Bogor kali aja. Ada yang di Bogor gitu. Di sini. Hari ini saya nggak nguji sidang sih. Istirahat dulu, saya capek. Oke, ntar ya. Ini 4 juta, 1 tambah 0,02 kuadrat. Nah, N-nya ini maksudnya 2 tahun ya. Nah, kalau udah ini, gampang ya masukkan. Sebentar. Tunggu ya, sebentar. Ini fontnya belum dibenerin. Bulan apa ya? Bulan Maret. Bulan Februari kayaknya mau sidang, mau wisuda di Harapan Indah di Bekasi sini. Itu biasanya apa namanya banyak, kalau memang kalau dekat-dekat situ lagi pada di sini, datang aja nggak apa-apa. Wisuda labora ya. Boleh, Pak, ya datang, Pak. S1 S2. Oke. 4 juta dikali 1,02 kuadrat. Nah, kita sebentar, saya kalkulatornya dulu keluarin. Nggak ada kalkulator saya. 1,02 dikuadratkan. Wait. 1,02 dikuadratkan. 1,0404 dikali dengan 4 juta. Saya kaliin langsung aja sebentar. 4 juta. 416 1600. 416 1600. Oke. Nah, ini kita sudah dapat angkanya bahwa jumlah seluruh uang yang jumlah seluruh uang yang harus dikembalikan pada saat pelunasan itu sebesar 4.161.600. Ya, begitu ya. Oke, sampai sini bisa? Gampang kan masih ya? Bisa ya? Sama bisa. Bisa. Oke, ini salah satu contohnya. eh, sorry, studi kasus pinjaman ya. Oke,
Ya, sebentar. Nah, terus kalau bunga majemuk gimana? Yang lain misalkan tabungan, tabungan. Sekarang kita tabungan. Ini sambil ini ya, sambil ngobrol aja. Jadi waktu itu saya lagi di Bogor tuh. Terus apa namanya? Ya, kita beli kopi lah ya, kan namanya lagi hujan gitu, capek kan. Perjalanan Jakarta ternyata pas saya nongkrong di daerah Warung Jambu situ, ada yang manggil. Nah itu saya juga kaget. Ada aja. Iya Pak. Tapi memang teman-teman udah pernah ketemu langsung sama dosennya di sini. Pak siapa gitu? Sepertinya belum ada Pak. Belum ada ya. Iya, kan awal kuliah bulan Oktober kalau nggak salah Pak. Oktober ya. Iya, Hmm. September tanggal 23-an kalau nggak salah. Oh, ah, iya, iya sih. Ini saya ambil soal ya. Tabungan seorang mahasiswa nih di buku saya menjadi 532.400 2 tahun yang akan datang. Gitu. Oke. Misalkan jika tingkat bunganya berlaku 10% per tahun, berapa tabungan mahasiswa tersebut sekarang ini? Nah, kalau ini berarti yang diketahui itu teman-teman adalah F-nya ya. Future value ya. F itu maksudnya future ya. Ingat-ingat tuh. 32.400 2 tahun ya. 2 tahun yang akan datang. 2 tahun bunganya itu 10% sama dengan 0,10 ya. 0,1 saja. Maka rumusnya apa? P ya. P sama dengan 1 dibagi 1 plus I pangkat N eh, dikali F. Begitu ya. Terus sama dengan 1 dibagi 1 tambah 0,1 pangkat 2 dikali F. F-nya itu 532.400. Nah, berarti 532.400 dibagi 1 tambah 0,1 dikuadratin. Sebentar, 1,1 kuadrat. Sebentar ya. 1,1 kuadrat. 1,21. Oke, 532.40. 532.40. 532.400 dibagi 1,21. Jawabannya 440.000. 440.000. Maka jadi jadi besarnya tabungan sekarang adalah Rp 440.000. Nah, gitu ya cara jawabnya. Jadi yang ini nanyain saat ini, yang tadi sebelumnya nanyain pinjaman. Ya, oke. Sampai sini bisa, teman-teman? Masih bisa? Bisa ya? Insya Allah masih gampang sih. Nah, selanjutnya apa ya? Tadi majemuk udah, pertumbuhan. Oh iya, pertumbuhan ya. Model pertumbuhan penduduk. Nah, penting juga nih.
Nah, eh, secara umum diformulasikan seperti ini. Ya. Secara umum diformulasikan seperti ini. PT sama dengan PI dikali R pangkat T min 1. Di mana R sama dengan 1 plus R kecil. Oke, nah, mana PT sama dengan PI dikali 1 plus R pangkat T min 1. Oke, kita kasih keterangan. PI itu adalah jumlah pada tahun pertama atau basisnya. PT itu jumlah pada tahun ke T. R, R kecil ya. R merupakan persentase pertumbuhan per tahun. Kemudian T, indeks waktu dalam tahun. Ya, yang bisa seperti ini. Kalau mau baca bukunya boleh, ini saya singkat aja ya. Nah, model pertumbuhan penduduk, kemudian kita lanjut, kita kasih contoh soalnya. Oke, misalkan apa ya, penduduk kota A berjumlah, misalnya gitu ya, jumlah 1 juta jiwa, misalkan. Pada tahun 2002, 2000, misalkan anggap aja 2000, tahun 2017, misalkan. Tingkat pertumbuhan kan 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2024, misalkan kayak gitu ya. Jika mulai tahun kan mulai tahun 2000 berapa ya? 2017. 2020 deh. Mulai tahun 2020 pertumbuhan menurun menjadi 2,5%, misalkan kayak gitu. Berapa jumlahnya 10 tahun kemudian? Nah, seperti ini. Ini harus hati-hati untuk jawab soal ini ya. Jadi dibuatnya dia naik terus, kemudian diturunkan di 2,5%. Nah, oke. Jadi gini, kita tulis dulu yang diketahui. P1-nya dulu kita tulis. P1-nya dia minta 1 juta jiwa.
pertumbuhannya R kecil itu 4%. Sama dengan 0,04. Mana R itu merupakan satu plus R kecil kan. Itu sama dengan satu plus 0,04. 0,04. Nah, pada tahun, kita bicara pada tahun 2024 dulu ya. Kak, saya kasih note dulu sini. P tahun 2024 sama dengan, nah, dari 2017 ke 2024 berapa tahun tuh? 2018, 2000, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 7. 7 tahun ya. Sebentar. 7 tahun dari 2017. Ya, maka tulisnya seperti ini. Sama dengan P7 ya. P7 saja. Di mana 1 juta kali 1,04 pangkat berapa? Timin 1. Lupa saya kasih rumusnya. Bentar. Oke, katakan P7 sama dengan P1 1 juta. R-nya itu 1,04. Pangkatnya T. T-nya itu T-1. Berarti tadi kan yang ditanya 7 ya. Maka 7 kurang 1. Itu sama dengan 1 juta 1,04 pangkat 6. Ya, 1,04 pangkat 6. Sebentar saya hitung. 1,04 pangkat 6 dikali dengan 1 juta. 126,5319. 126,5319. Koma, koma, 0,18. Nah, kita sudah dapat angkanya nih. Nah, kalau komanya kita hilangkan aja ya, jadi jiwa. Dah gitu aja ya. Nah, itu yang pertama. Ini yang pertama. Nah, terus habis itu, jika mulai tahun 2020 menurun jadi 2,5%. Ya, teman-teman nulis lagi sini. Jika P1-nya sama dengan, oh menurun, oke. Jadi P1 dikasih tahu ya. Kita tulis 126.
3,9. Ini dari yang didapat dari 2017 sampai dengan 2024 ya. Oke. Nah, maka R-nya di sini 2,5% sama dengan 0,025. Nah, R besarnya satu tambah R kecil sama dengan 1,025. Oke, maka, sorry, ini, maka saya kasih sampai 10 tahun kemudian ya. Mas, ini ganti 0,025. Ini, sorry, ini P10 ya. 11. Ini 10,1. Berarti 9 ya, 1,025. 9. Ini kita rubah. 1,265,319. Nah, kita coba hitung. 1,265,319. 1,025 pangkat pangkat 9 ya. Itu. Nah, error sorry. Tunggu ya. Oke, kalkulator dulu ya, sebentar. 1,025 kali 1, oke. Kemudian dikali 1,265,319. 1,265,379. 1,329,379. 1,329, 379,376 ya. Nah, ini udah bener ya. Jadi dari 2017 sampai 2024 dia naik. Terus dia agak penurunan, maka ngitungnya 2 kali ya. Tuh. Sampai sini ada pertanyaan. Nih, yang lain gimana? Udah paham yang ini? Ya, udah bisa ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, eh, sebentar. Oke, baik. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, nanti materinya akan saya share di apa di WA, sorry di LMS ya. Terus nanti saya kasih tugas untuk mengerjakan eh, barisan dan deret ini. Oke, baik. Sebelumnya, sebentar saya stop share dulu.